nggak pernah membayangkan bahwa itu akan justru menjadi penyelamat kita. Iya. Kebetulan selain ambulan itu di situ kan ada 50 puskesmas. Semua kita renovasi menjadi puskesmas rawat inap. Sebelum COVID. Hanya memberi. Tak harap kembali. Tak harap kembali. Piye Mas lanjutnya? Kembali lagi di Ring 1, gua Farhan kali ini bareng sama mantan bupati perempuan. Dulu susah banget kita punya pemimpin perempuan dan di Jember ini perempuan pertama yang menjadi bupati. Gua kedatangan Ibu Dr. Faida nih. Mantan Bupati Jember 2016-2021 Bu ya? Ya. Yes, thank you nih Bu, makasih banyak matur nuwun ini udah datang ke studio Kelakar Indonesia. Tadi juga saya kaget karena Ibu katanya lagi di dekat sini, mampir datang ke Kelakar Indonesia. Makasih banyak Bu. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Ini kita bersyukur Bu, beruntung banget bisa kedatangan Bu Faida karena banyak hal dari Jember yang sebenarnya saya pelajari Bu. Saya coba untuk ngelihat, ini Jember nih bisa jadi percontohan. Dulu ya ketika Ibu jadi bupati. Karena waktu Ibu bupati saya kuliah di Jawa Timur. Ngikutin. Saya di Gresik, saya beraktivitas di gerakan mahasiswa, sering ke Jember ngikutin gitu jadinya. Oh ini ya ada tuh tempat nasi uduk enak banget dekat dekat Universitas Jember tuh, UNEJ tuh. Tuh enak banget, masyarakatnya guyup banget di sana. Yang secara kultur ada berapa suku di situ, Jawa, Madura. Ya orang Daerah Jember Tapal dikenal Kuda ya? sebagai orang Pendalungan gabungan ceruk gabungan Jawa Madura. Benar. Paling kalau secara persentase dominan suku Madura. Tapal Kuda. Itu. Jadi Jember ini kan barometer dari kota-kota penyangga ya, kabupaten penyangga. Ada Lumajang Bu ya. Banyuwangi, terus apa lagi itu? Situbondo, Bondowoso, daerah Tapal Kuda, Jember yang kota pendidikannya, barometernya orang-orang dari tempat yang sebelah-sebelahnya itu pada datang ke Jember. Nah ini yang menarik dari Jember, gimana Jember itu jadi tempat yang nyaman kan untuk para pendatang, mahasiswa. Dan dulu saya merhatiin Ibu punya program bagus banget dulu tuh. Ini bukan ngada-ngada Bu ya. Saya memang dulu concern di isu itu dan kebetulan ketika Ibu maju terpilih, Ibu laksanain itu tentang program satu ambulan satu desa. Nah, kenapa bisa kepikiran tuh Bu? Itu kan Mas Farhan juga punya ide itu, satu desa satu dokter. Iya. Padahal Mas Farhan bukan orang kesehatan. Bukan. Apalagi kita yang orang kesehatan ya. Karena tapi background Ibu itu ya. Pikiran kita itu gini. Kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan kehilangan segala-galanya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dan kalau di kesehatan tuh kan ada namanya golden period. Ya. Waktu emas untuk menolong seseorang. Benar. Berarti mesti cepat, pelayanannya mesti didekatkan. Waktu untuk membantu pasien secara medis itu harus cepat. Benar. Jadi kita pikir nggak harus sampai di tempat pelayanan kesehatan, di ambulan pun harusnya bisa ditolong. Udah bisa. Ya. Berarti dilengkapi sama ini ya? Sama perawat gitu-gitu peralatan, ya. Dan kita itu kan luas banget Jember itu. Iya. Penduduknya 3 juta. Itu 3 juta. 3 juta. Ya kan? Jadi ada 248 desa, punya puskesmas 50. Berarti nggak semua desa ada tercover nih kesehatannya. Kesehatan ya. Jadi ada jarak yang jauh-jauh. Ya. Jadi kita pikir kalau satu desa satu ambulan itu akan lebih mendekatkan. Ada call center yang ngurus. Kalau diperlukan yang paling ujung sekalipun dia ada kesempatan golden period itu tercapai untuk menolong gitu mikirnya. Karena telat dikit aja itu udah fatal Bu ya. Fatal, nggak dijual di pasar tuh. Dijual di pasar. Ya, kan? Kalau terlambat ada 2 kemungkinannya, meninggal atau ada cacat.
Jadi dua-duanya itu adalah kegagalan pertolongan. Iya, fatal banget tuh. Makanya dengan program ambulans itu, dengan fasilitas kesehatan yang memadai di ambulan juga bisa nge-cover Bu ya, bisa nolong gitu. Ya, dan waktu itu kayaknya nggak banyak yang punya pikiran Gak bahwa banyak, Bu. di desa itu harus ada ambulan gitu benar. kan. Tapi saya seneng akhirnya sekarang saya lihat banyak juga Banyak kota-kota niru, lain ya. meniru hal tersebut. Benar. Jadi inspirasi nih untuk inspirasi. kota-kota lain. Bahkan beberapa kota hanya mampu sebenarnya buat tempat singgah ya, Bu, rumah singgah pasien gitu. Kayak di Surabaya tuh, itu Emang rumah singgah. diperlukan, Iya. Masih sebatas itu kan gitu. Harusnya bisa lebih menjangkau ke masyarakatnya kan, kayak ambulans, kayak dokter ke desa gitu. Rumah singgah itu juga diperlukan ya, karena beberapa layanan tidak bisa selesai di kabupaten kota, mesti ke harus dirujuk Surabaya gitu kan. Nah, sebetulnya sekarang kan juga harus didekatkan. Ya. Apa-apa yang harus dirujuk mestinya ada sentral juga di Jember. Iya, di Jembernya. Yang bisa melayani. Di kabupatennya sendiri ya. Benar. Nggak perlu dirujuk, lengkap nih. Karena nggak berapa lama Ibu mimpin tiba-tiba COVID kan, Bu. Itu ya. Ya kan? Petunjuk banget ya. Saya nggak pernah membayangkan bahwa itu akan justru menjadi penyelamat kita. Iya. Kebetulan selain ambulan itu di situ kan ada 50 puskesmas. Semua kita renovasi menjadi puskesmas rawat inap. Sebelum COVID. Dan itu udah selesai sebelum COVID. Saya tuh menjabat mulai dilantik 2016. Sampai 2019 itu 50 puskesmas itu semua sudah selesai rawat inap dan direnovasi gitu kan. Sebagian ada yang sudah bagus, sebagian lagi memang belum dan udah kita lengkapkan. Bahkan puskesmas pembantu udah sekitar 180 di desa-desa itu yang direnovasi. Kok bisa kepikiran kan, walaupun ya mungkin background Ibu di dunia kesehatan ya. Tapi kan biasanya ini nggak populer, ngapain gitu. Tapi itu kan pelayanan dasar ya. Kita mau ngomong yang lain, memang kalau dari yang hati basic ya, Bu, ya. Basic belum kelayan susah toh. Iya, benar-benar. Dan karena kita sangat mengerti itu diperlukan. Siapapun ditanya, diajak berdiskusi, nggak ada yang bisa membantah bahwa kesehatan, pendidikan itu basic lah. Basic. Kita nggak bisa bicara lain sebelum itu selesai. Dan yang menyelamatkan kita juga di waktu COVID. Karena itu tadi ya. Se-Indonesia nggak ada kabupaten kota yang rumah sakitnya mampu menampung semua pasien COVID. Kita tertolong dengan puskesmas rawat inap dan bisa isolasi di pustu gitu kan. Termasuk kita bikin isolasi terpadu itu paling awal itu Jember bikin. Padahal Jember ini hitungannya kalau ke Jakarta tuh jauh, Surabaya jauh gitu. Iya. Tapi udah visioner nih di masa kepemimpinan Ibu. Selamatlah kita yang urusan itu ya. Alhamdulillah emang. Ya, dikasih inspirasi itu kita nggak pernah menyangka bahwa ternyata itu untuk penyelamatan jiwa yang luar biasa. Bener banget. Dan pada saat itu sopir-sopir ambulan desa ini bertaruh nyawa. Coba waktu itu kita dicari sopir ambulan gak ada yang mau untuk antar jemput pasien COVID, gak ada yang berani. Tapi mereka bertaruh nyawa. Dan saya apresiasi salut luar biasa. Tuh orang-orang Jember langsung Bu ya. Ya. Dan mereka itu nggak mundur, nggak gentar. Padahal mereka bukan para medis yang dilatih dan disumpah untuk hal-hal demikian kan. Tapi mereka berdedikasi. Karena itu tadi ngerasa ini bermanfaat untuk masyarakat, ini akan nolong sesama. Mereka juga hati nuraninya terpanggil pasti Bu. Dan yang penting tuh ambulannya gratis. Benar. Waktu itu kan kita pasang foto bupati. Iya, saya lihat tuh ada foto. Soalnya saya kan bupati paling cantik kan. Gak ada lagi yang nyanyi. Bener sih. Kalau ada yang bilang di Jember itu ada bupati lebih cantik dari saya, pasti itu hoax. Gak mungkin itu. Karena yang lainnya laki-laki ya teman. Kita pasang foto kita, Bu Faida gitu, wakil di ambulansnya, ambulan itu Bu Faida ini karena saya menjamin ambulannya gratis. Wakil saya Kiai menjamin itu halal. Jadi kalau dipasang foto bupati wakil bupati berarti ambulannya gratis dan halal. Gitu. Jadi komplit Bu ya. Komplit. Gratis dan halalnya itu.
Nah, tapi dulu waktu ibu mau mencalonkan jadi bupati, apa sih motivasinya, Bu? Kan ibu nih dokter ya, manajerial rumah sakit, punya rumah sakit kan gitu sebelumnya. Tiba-tiba mau terjun ke politik ngapain? Ya orang bilang itu kecelakaan politik. Ya sebenarnya saya dulu nggak pernah punya rancangan mau maju di politik gitu kan. Tapi sebenarnya waktu dulu SMA itu psikotes, saya di psikotes 3 kali. Ayah saya kirim saya di 3 tempat. Semua karena waktu itu saya ditanya hanya mau kepengen jadi dokter, gitu kan, karena ayah saya dokter, gitu kan, keluarga saya banyak dokter. Tapi ketika di psikotes itu muncul salah satunya politisi. Politisi gitu, sampai diulang 3 kali, salah satunya itu sama politisi ya, juga muncul. Pekerja sosial atau politisi atau di dunia entertain. Artis. Jadi dunia kedokteran juga cocok, tapi dulu saya nggak sangka bahwa psikotes itu benar juga. Harusnya sih ibu ngambil jadi artis, Bu. Jadi ternyata berapa tahun kemudian terbukti bahwa jadi dokter yang politisi. Benar. Jadi kayak apa namanya, bisa berbuat lebih banyak ya untuk masyarakat. Lebih luas. Gitu ya. Karena bisa berhubungan langsung dengan birokrasi kan, ibu ya, ngatur regulasinya. Dulunya saya sih nggak pernah berangan-angan mau jadi bupati ya. Tapi waktu itu ada ceritanya ya. Kan waktu itu kita bikin kegiatan sosial, wasiat dari ayah saya. Ayah saya bilang, wis kamu tak tinggalin rumah sakit ini, kamu terusin, tak tinggalin apa adanya. Nanti kamu bangun yang kayak istana, tapi istana yang bisa disinggahi duafa. Karena rumah sakit waktu itu diawali dengan sangat sederhana, dari rumah tinggal kami yang pertama, orang tua. Jadi saya menerjemahkan, oh kira-kira ini mesti dibikin gini. Jadi kita sekarang punya rumah sakit yang gedung baru itu setelah ayah saya tiada, lobby untuk pasien yang duafa lebih gede daripada lobby yang bayar. Karena pengennya jadi istana duafa tadi itu. Ini anomali, biasanya yang BPJS itu ngantrinya di lorong lama. Yang nggak bayar itu, yang nggak punya BPJS juga kagak punya duit. Itu gitu. Ibu terima, Bu? Ya. Bisa berobat? Setiap tahun kita bikin yang operasi aja 5.000. Wah, 5.000 pasien. Bukan yang berobat ya, kalau berobat operasi ini lebih mahal. Operasi ya. 5.000 Jadi pasien. sebenarnya kita nggak ada itu angan-angan untuk politik tuh nggak ada. Karena kalau di Jember tuh kalau politik suara itu ya, istilahnya pakai tongket. Setong seket. Kalau operasi 5 juta mahal loh Mas. Setong seket. Iya, jadi itu kegiatan nggak ada kait-pengaitnya sama sekali dengan urusan politik. Iya, bitingnya piro gitu-gitu ya. Bitingnya piro, terus ini suruh 5 juta per biting. Waduh. Dan sebenarnya waktu itu memang nggak ada agenda ke politik ya. Pertama dulu kita itu bikinnya 50, 100. Kita selalu kerjasama sama TNI dalam rangka HUT TNI. Jadi nanti setahun operasi gratis 2 kali, orang tanya, loh udah HUT TNI lagi toh. Kalau 3 kali bikin HUT TNI lagi. Ulang tahun lagi TNI. Ya karena kita senang kerjasama sama Babinsa. Bahkan pernah memecahkan rekor muri bersama Kodam 5 Brawijaya. Itu buat apa, Bu? Karena waktu itu kita kerjasama dengan 9 kodim di Jawa Timur. Pasiennya itu dari beberapa kabupaten. Waktu itu yang dapat muri 5 macam kasus dengan Kodam 5 Brawijaya selama 55 hari dengan 5 kodim, 5 dinas kesehatan 5 gitu ya. 5 semua. Dan berhasil menyelesaikan 1.000 kasus dalam 55 hari. Dan jadi kecanduan gitu kan, ingin berbuat lebih luas lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pilkada. Tapi waktu itu kan banyak sekali hambatan-hambatan ketika tahun ke-6 kegiatan itu berjalan. Ternyata mau ada pilkada. Kita nggak tahu gitu. Zaman itu gak ngerti tanggalan pemilu kan itu pilkada. Zaman itu kan berita pilkada belum menarik perhatian saya gitu.
Padahal saya hanya butuh rekomendasi dari kepala desa, camat atau dari Babinsa itu bahwa ini betul-betul duafa. Karena kami kan tidak punya jaringan untuk itu. Karena kami menggunakan dari dana zakat keluarga. Takut itu salah sasaran kan, ada ketentuan agama. Itu aja. Nah, ternyata banyak masalah, banyak gangguan. Ternyata mau ada pilkada. Saya nggak tahu ada pilkada itu. Saya cuma pikir-pikir, aku kepengen jadi atasannya camat-camat kepala desa. Gitu. Jadi aku bisa camat, cari itu orang yang nggak mampu, yang sehat maupun yang sakit, yang nggak punya kerja, yang nggak punya biaya untuk sekolah. Nah, untuk jadi atasannya camat tuh butuh maju pilkada. Itu aja kecelakaan. Tapi akhirnya dari situ bisa ngebantu orang lebih banyak jadinya. Jadi bisa ngebantu masyarakat tanpa batasan itu tadi kan. Iya, punya kok buat saya sih sebenarnya jadi bupati gak keren-keren amat ya. Tapi kewenangannya itu yang menarik. Bisa mengelola anggaran untuk kepentingan banyak orang. Masyarakat itu. Orang tua saya kasih nama saya Faedah, itu kan kepingin hidupnya berfaedah. Masya Allah. Gitu. Nggak dikasih nama supaya terkenal, nggak supaya berfaedah. Gitu. Dan kejadiannya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngelihat situasi Jember hari ini, ngelihat situasi ya dulu bisa berbuat banyak dan masyarakat mungkin merindukan Ibu Faidah nih untuk kembali membantu masyarakat, nggak kepikiran Bu untuk maju lagi. Ini kan tahun pilkada nih, sekarang tahun pemilu nih. Ya saya nggak jadi bupati, repotnya sama juga. di rumah dulu kita bikin kebijakan pendidikan gratis kan. Ketika saat ini pendidikan program pendidikan gratis tuh dihapus kan. Ya Bosda dulu kita kombinasi bos dari pusat dan Bosda supaya sekolah-sekolah swasta itu punya dana tambahan untuk mengelola itu. Sekarang akhirnya kalau tahun ajaran baru di rumah saya tuh banyak sekali tamu. Udah kayak kantor dinas. Udah kayak pendopo gitu kan. Ya mereka kan mengeluhkan. Waduh sekarang susah nih, ada uang gedung, uang jendela, uang angin-angin, banyak banget gitu kan keluhan ibu-ibu gitu kan. Saya pikir gimana ya, dulu masa saya tuh ada beasiswa buat mahasiswa itu 15.000 mahasiswa, biaya UKT-nya dibayar langsung ke kampus, dan itu boleh kampus seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta. Siapa mereka itu? Anak tukang beca, anak guru ngaji, anak kader posyandu, anak yatim piatu. Teman saya ada yang dapat tuh Bu. Ada yang dapat ya? Ada yang dapat teman saya dulu tuh. Kuliah di mana waktu itu? Dia kuliahnya di YIN. Yang Jember, masih YIN belum UIN tuh. Masih YIN Jember. Dia dapat di YIN waktu itu ada 2.000 yang dapat beasiswa itu ya. Dan kita bantu biaya hidup. Biaya hidupnya 750.000 setiap bulan sampai lulus. Berarti setahun 9 juta. Kalau anak yang keluarganya kayak tukang beca itu ya ada 26 anak tukang beca. Gak mampu kan? Benar. Gimana bayar kosnya, bensinnya, fotokopinya, riwa-riwinya, beli laptop, gak mampu. Teman kan? saya ini tulang punggung keluarga malahan. Dari situ dia terbantu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bisa sampai lulus ya? Sampai lulus. Ya, karena lulus. Ketika itu dihentikan, banyak juga yang belum lulus, yang putus-putus kuliah. Aduh sayang banget. Sayang karena itu kan masa depannya. Iya. Udah dikit lagi mungkin ada yang udah semester berapa, 6, semester 8 kan gitu. Jadi saya pikir penting ya, keputusan seorang pemimpin itu bisa merubah jalan hidup orang banyak. Benar. Dulu saya pikir-pikir jadi pemimpin nggak enak ya. Coba jadi bupati di Jember, gajinya 6 juta. Diomelin orang. Masa cuma 6 juta sih Bu? Gajinya resmi 6 juta. Ya ada insentif di yang luar lainnya. Take home pay lah ya. Tapi gaji 6 juta diomelin orang 3 juta. Coba. Batinnya itu juga nggak seimbang ya. Ngebatinnya. Orang nyucu. Tapi guru saya ngomong, memang jadi pemimpin itu bukan untuk dinikmati. Kalau tuh banyak ajudan, banyak pengawalnya, itu semua kan hanya untuk memudahkan
pekerjaan. Bukan untuk biar nggak ada gangguan. Ya, gitu biar lancar. Siapa yang nyatet, siapa yang bantuin ini, karena nggak mungkin kerja sendiri. Benar. Tapi bagi saya itu bukan kemewahan dan saya sadar betul bahwa itu hanya untuk melancarkan pekerjaan. Iya. Nah, yang saya pikirkan itu guru saya bilang, memang jadi pemimpin tuh pusing. Bener aja diomelin orang, apalagi salah itu. Kalau bagus, ya wes memang tugasnya itu. Iya, gitu gak ada kan. Pujian emang. Nggak ada. Gak pujian. Tapi saya udah sering ngalami itu jadi direktur rumah sakit sebelum jadi bupati. Iya. Coba kalau pasien itu sembuh, yang dapat pisang, dapat gongguan itu siapa? Dokternya, perawat. Nggak ada, cari mana direkturnya. Saya mau kasih pisang, nggak ada. Padahal yang buat kebijakan biar pelayanannya bagus direktur Iya. ini rumah sakit. Tapi coba ketika pasien nggak puas, siapa yang dicari? Mana direkturnya? Saya mau tuntut. Kita yang cari. Suruh ketemu direkturnya gitu Benar, kan. benar. Saya pernah kayak gitu soalnya, Bu. Kalau gongguan sama pisang nggak cari direktur. Ya. Benar. Tapi waktu itu saya pernah tanya ke senior saya, pusing amat ya jadi pemimpin. Kita mesti ngutek-ngutek angka. Nanti kalau ada prestasi yang bagian pelayanan yang dapat apresiasi. Terus kata guru saya, tapi ingat ya, pemimpin itu memang berat, tapi ganjarannya luar biasa. Sampai dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan ada hadis yang mengatakan, satu keputusan seorang pemimpin yang merubah jalan hidup orang banyak lebih afdal dari 1000 rakaat sholat sunnah. Laku pirang bulan. Ya tak? Berapa perda nih? Berapa kebijakan ya, iya. So, akhir itu ya udah. Alhamdulillah. Itu sungguh mulia lah. Iya. Pemimpin yang bisa memutuskan keputusan-keputusan yang walaupun berguna. berat, Bu ya. Walaupun berat. Tapi itu kan suatu yang luar biasa sehingga dijanjikan ganjaran yang luar biasa. Nggak kalah dengan orang yang ibadah pagi, siang, sore, malam, ya kan? 1000 rakaat loh, Bu. Kita 1000 berapa rakaat tahun sholat ya? sunnah. Berapa bulan itu coba. Ini aja kameramen saya tuh sholat paling seminggu berapa kali? Berapa rakaat? Dia setahun 2 kali baru sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi bupati lu nggak? Enggak. Anda harus sholat juga, walaupun mimpin justru itu yang mengawal iman kan, Bu. Ibadah, sedekah itu yang mengawal gimana kebijakan kita tetap pro rakyat gitu kan. Masing-masing orang proses keimanannya berjalan sendiri-sendiri gitu. Kita nggak bisa mengomentari itu urusan manusia dengan Tuhannya. Iya, benar-benar. Walaupun gitu ya dampaknya ke manusianya kan, sesama manusianya gitu. Semakin kuat hubungannya ke Tuhannya, semakin kuat dia ke manusianya. Gitu. Dan itu kan Bung Karno itu bilangnya, orang nggak bisa menyembah Tuhannya tanpa tanpa bagaimana dia tahu kehidupan ini si miskin di gubuknya. Si miskin itu bersemayam. Tuhan itu bersemayam di gubuk si miskin. Jadi memang kalau pejabat, pemimpin itu setiap hari melihat kesusahannya rakyat, dia nggak akan sanggup korupsi. Nggak akan sanggup korupsi. Nggak sanggup. Kayak apa ya? Nggak bisa ngasih kok malah mau ngerampas nih. Iya. Jadi kalau ada yang sanggup melakukan itu ya karena ditutup aja hatinya. Ya semoga pemimpin-pemimpin kita nggak gitulah ke depan. Semoga. Makanya kan haknya pemimpin itu didoakan. Haknya rakyat itu dilayani. Jadi kalau rakyat nggak doakan pemimpin, dia belum memberikan haknya si pemimpin kan. Kalau pemimpin belum melayani rakyat, jangan dia harap belum didoakan. Iya gitu. Benar, itu jadi, simbiosisnya di situ, Bu ya. Haknya masing-masing. Coba kalau kita pemimpin doa, selalu kita doakan para pemimpin kita. Memang haknya pemimpin itu didoakan. Didoakan. Benar. Gitu juga nanti rakyat haknya untuk dilayani. Untuk dilayani. Dan ini udah harusnya Ibu maju lagi sih. Udah dapat 1 suara, tapi nggak punya KTP. Enggak, saya KTP-nya nggak Jember sebenarnya. Tapi ntar saya telepon teman-teman di Jember. Ya sebenarnya dorongan dari masyarakat tuh luar biasa. Ya saya sebenarnya juga ingin menuntaskan hal-hal yang
banyak terhambat di masa COVID. Benar. Saya pikir jadi pemimpin itu adalah salah satu jalan menuju surga. Benar. Yang saya yakini. Itu saya yang kaget itu, kita nih syuting sekarang ini kan sebenarnya dadakan banget, Bu. Saya yang jadi nggak enak banget kan karena Ibu tadi itu nunggu lama gitu segala macam. Nggak ada prepare. Nggak ada prepare sama sekali. Tapi dilalahnya memang seminggu yang lalu saya udah dapat hasil survei gitu. Kok nama Ibu muncul lagi gitu kan? Ini muncul nama Ibu, ada beberapa nama-nama lain lah untuk kandidat ya. Dan tanpa kita duga ini kehendak Allah, Ibu mampir kan gitu, mampir ke sini. Ini Bu Dokter Faida yang ada di survei nih. Karena saya punya teman-teman yang bukan garap ya, tapi kayak melakukan survei lah. Nah, mereka tim survei kadang sharing data ke saya gitu kan. Ini surveinya kayak gini di tiap kota gini. Karena kebutuhan saya adalah nanti apa sih isu yang bisa dikelola di masing-masing tempat kan, di kabupaten kota masing-masing gitu. Oh, ini isunya kemiskinan, ini isunya tenaga kerja, ini isunya pendidikan, kesehatan. Kerjaannya gitu. Dia produksi isu. Biar apa Bu? Biar calon pemimpinnya aware sebenarnya. Saya dulu di Gerakan Mahasiswa kan mengelola isu itu lewat demo, Bu. Karena mahasiswa. Kan itu Gerakan Mahasiswa demo saya, Bu. Gitu kan. Jember butuh ini kan gitu, atau Gresik, Surabaya butuh ini, butuh pemimpin yang gini gitu lah. Kalau mahasiswanya udah nggak dulu demo kan gitu. Susah. Nah sekarang saya coba untuk lebih kreatif gimana ngelola isu itu dari opini publik di media sosial. Makanya saya kadang minta data gitu kan sama teman-teman survei. Di tempatmu apa nih gitu kan surveinya, ini isunya apa, karena kan satu paket. Ada survei elektabilitas, likabilitas gitu-gitu kan, popularitas. Tapi yang kita butuh sebenarnya survei isu. Masyarakat masyarakatnya butuh apa nih gitu. Nah, tapi karena satu paket ada nama-nama juga lah. Begitu Ibu datang, kok ketemu nih. Lah ini orangnya. Ya Allah udah berkehendak kan gitu, enggak tahu. Itu alhamdulillahnya di situ. Jadi itu yang sebenarnya kita pengen sharing terkait gimana sih isu kesehatan itu. Dulu Jember Sehat itu udah booming banget tuh, Bu. Menjadi percontohan. Dulu saya masih mahasiswa nawarkan isu satu dokter satu desa itu ke Bu Khofifah dulu itu. Jadi kita tawarkan kepada Bu Khofifah dan Mas Emil tuh, Mas Emil Dardak. Ini Jawa Timur butuhnya ini nih gitu. Kalau problem Jawa Timur kan salah satunya angka kematian ibu dan bayi. Benar, kan tinggi banget, Bu. Tinggi itu. Jadi waktu itu sudah sempat turun kan, sempat turun. Dan sebenarnya kalau kita lihat angka kematian bayi itu paling banyak umur 0 sampai 14 hari. Maka ke depan saya pikirkan yang salah satu yang masih diperlukan itu adalah bidan komunitas di tiap desa. Paling enggak 3 bidan lah. Jadi kalau ada bayi dilahirkan, bisa itu ibunya dibantu bidan komunitas merawat, bukan bantu persalinan, merawat ya. Dari 0 sampai 14 hari, kunjungan setiap hari. Dan itu jadi akan membantu monitoring, Bu ya. Membantu merawat. Gitu. Nggak hanya monitoring, merawat. Itu kalau dibayar mahal, Bu. Dibayar negara dong. Itu kan negara bisa gitu ya. Kalau kita harus menjadi political will ya. Kota yang memuliakan perempuan dan anak. Apa dong bedanya pemimpin perempuan? Perempuan. Kotanya harus jadi kota yang memuliakan perempuan dan anak. Dan yang jelas itu prioritas tuh untuk pemimpin perempuan kan. Yang punya program untuk perempuan kepala keluarga cuman Bu Faida. Program spesialis buat janda. Ini out of the box lagi nih, Bu. Iya. Orang kan suka bercandain, tapi nggak pernah mikirin para janda itu bagaimana. Kalau yang sudah sepuh, berarti dia perlu disantuni, belum tentu kuat bekerja sendiri. Kalau yang punya anak yatim, bagaimana pendidikan anaknya. Kalau dia masih muda, kuat bekerja, bagaimana dia dibantu supaya bisa mandiri secara ekonomi. Kalau dia bercerainya, masih tidak punya surat, banyak hal yang harus dibantu. Negara harus hadir di sana. Saya dulu pernah bikin isbat nikah. Isbat nikah sampai 5.000. Bahkan saya pernah booking
Pengadilan agama setiap hari Jumat itu tutup karena di booking Pemkab ya. Dan bikin sidang pengadilan agama itu di kecamatan. Kalau hari Jumat langsung mendekatkan ke rakyat nih Bu ya. Kumpulin yang perlu isbat nikah. Banyak loh, pasangan tertua umurnya 85 dan 75. Bayangin, udah umur 85 nggak punya surat nikah. Iya, banyak sih apalagi di desa. Seminggu disidangkan 500 Siapa saksinya si fulan dan si fulan bilang tok sekian. Gitu kan udah putusannya. Sah gitu. Sampai kerjasama juga dengan KUA sampai dapat buku nikah. Dan itu gratis dianggarkan semua dari APBD. Itu penting dan banyak yang nggak paham loh Bu. Penting loh. Apa efeknya? Warisan nanti. Kalau jaminan sosial. Kalau anak dilahirkan dari pasangan suami istri yang nikah siri belum dicatatkan di negara nggak punya buku nikah, maka anaknya di akte kelahiran hanya ditulis sebagai anak mama, bapaknya ada cari nafkah, tapi dia nggak boleh sebut nama bapaknya, nggak bisa cantumkan. Status teman ya Bu. Susah kan? Susah. Bukan anak bapak gitu, teman gitu. Nggak bisa dicantumkan, bayangkan. Belum lagi kalau urusan waris, belum lagi kalau jaminan sosialnya berpisah. Bener. Jadi kita ngurusin yang begitu-begitu itu bagian dari perjuangan hak asasi perempuan. Iya, karena selain identitas KTP ya, yang dibutuhkan masyarakat identitas nikah memang Bu. Nikah, dan akte kelahiran. Iya, anak-anak itu susah kalau nggak loh. punya buku nikah nggak bisa keluar tuh akte kelahirannya. Nggak ada bapaknya kan? Nggak ada bapaknya. Mau menikahkan anak bingung lagi. Iya. Gimana mekanisme? Dan itu hak anak untuk bisa dia diakui resmi siapa ayahnya. Iya. Dan kita dari 5.000 pasangan isbat nikah yang udah selesai disidangkan dan dapat buku itu kita resepsikan. Resepsi gratis dianggarkan Pemkab. Dan yang merias adalah perias-perias dari seluruh pelosok Kabupaten Jember. Sebelum saya mantu anak sendiri, saya pernah mantu 5.000 pasangan dan yang tertua umur 85 dan 75. Dan itu pernah saya presentasikan di PBB dalam forum yang membahas tentang policy daerah di bidang hak asasi manusia. Dan kita juga pernah jadi tuan rumah di bidang Jember, ya, Bu, ya? hak asasi manusia karena dipikirkan kebijakannya unik-unik. Iya. Gak mikir loh sebenarnya orang untuk itu tadi ngurusin janda nih. Ngurusin janda, anak yatim. Dianggap kan cuma rutinitas santunan. Ternyata anak yatim itu nggak cukup disantuni. Dia kadang nggak punya kartu identitas anak, nggak punya akte kelahiran, terus nggak punya biaya untuk sekolah. Jadi kita kalau bikin itu belanja bersama anak yatim. Saya sebelum jadi bupati kan punya karyawan banyak. Kata guru saya untuk memperhalus hati manusia itu adalah dengan menyantuni anak yatim. Iya, benar. Jadi programnya satu karyawan satu anak yatim. Anak yatim yang nyantuni banyak, tapi yang dia nggak punya orang tua yang ngajak dia ke mall kayak orang lain kan. Benar. Itu mah minta yang itu, itu pah minta itu, nggak ada. Dengan program asuh itu akhirnya dia punya Bu ya. Dia punya. Jadi yang penting ada yang gandeng. Dia boleh tunjuk-tunjuk. Ada yang cobain baju. Ada yang bilang, saya nggak mau baju. Kenapa? Saya mau sepatu aja. Karena sepatu saya udah jebol. Ini kita dapetin baju mas sepatu. Saya nggak mau baju. Baju udah banyak. Saya pengen boneka. Saya belum pernah punya boneka. Karena di rumah kita boneka sampai numpuk-numpuk. Itu berkesan loh Bu. Iya. Nah, kita antar jemput anak-anak ini. Antar jemput. Pergi ke mall bareng. Terakhir kemarin kita 2.000 lebih. 2.000 anak yatim. Karena di Jember makin banyak ya anak yatim sejak Covid itu. Yatim karena Covid itu banyak banget. Yatim piatu yang kecil tuh jadi banyak gara-gara Covid. Orang tuanya wafat karena kena Covid gitu-gitu ya. Tinggal anaknya. Jadi saya ingin kalau ditakdir memimpin Jember lagi itu menuntaskan hal-hal yang demikian.
yang kemarin belum sempat mungkin Bu ya untuk dilakukan. Belum tuntas Belum lah. tuntas ya. Kita kan ada juga beasiswa buat penghafal Quran. Untuk tahfidz. Hilang. Hafid ya. Hilang Sekarang Bu. Hilang tuh kan. Dia dulu sudah ada 750 orang. Ya kan itu generasi terbaik. Iya, benar. Generasi terbaik gitu kan. Harus disupport. Iya, hafidzoh gitu kan. Jadi bagi saya membangun Jember itu utamanya adalah membangun sumber daya SDM-nya. manusia. SDM kalau sumber kualitas. pertanian, ya dibangun ya sumber daya manusianya. Benar. Bagi kesehatan gitu juga. Kesehatan gitu SDM-nya. juga. Pendidikan tuh zaman awal dulu. Contoh guru TK PAUD. 85% tuh belum sarjana, tapi mereka udah ngabdi bertahun-tahun jadi guru kan. Jadi bukannya diganti yang sarjana, kan ketentuannya harus sarjana. Tapi mereka diberi kesempatan katanya. Lah piye Bu? Oh, honore 300. Suruh kuliah atau kan di duite. Mahir kuliah larang ya. Kan kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan sekarang mereka kita dorong kuliah. Sekarang mereka udah lulus. Sekarang terbalik. 85 guru TK, RA, PAUD justru sekarang udah S1. Bahkan banyak yang udah S2. Iya. Yang saya lihat malahan menariknya Jember kemarin ya, banyak juga kedatangan mahasiswa dari luar Jember Bu, dari Papua, bahkan dari Thailand ya. Ya banyak dari sekali. Patani, Jember itu kekuatannya itu karena banyak pondok pesantren. Orang datang ke Jember itu karena ada pondok pesantren dan perguruan tinggi. Ada 7 perguruan tinggi besar di Jember. Kalau udah wisuda, tukang rias sejember kewalahan, kan? Tukang foto kewalahan, tukang video kewalahan, hotel penuh semua. Itu salah satu potensi besar Jember. Dan saya masih punya satu impian yang dulu itu komitmen saya dengan Pak Jokowi bahwa Jember itu harus bisa menjadi embarkasi umroh haji antara. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi embarkasi umroh haji itu harus minimal 14 kloter. Nah Jember itu 3 tahun belakangan ini yang sebelum COVID itu aja udah 17 kloter. Udah melebihi dari syarat. Udah melebihi gitu kan. Jadi kalau embarkasi umroh haji itu kita kesepakatannya dulu runway yang bikin pusat. Kita bikin wisma serbaguna yang bisa untuk asrama haji, bisa untuk kegiatan masyarakat gitu kan. Mau kongresnya aktivis Indonesia di situ bisa gitu kan. Nah itu kan kemarin terhambat realisasinya di masa COVID. Dan saya berharap itu karena itu komitmen dengan Pak Jokowi bisa kita lanjutkan di masa. Itu kalau jadi embarkasi itu bisa nopang banyak banget Bu jamaah haji. Oh benar, karena imigrasi selesai di Jember, koper-koper selesai di Jember, asrama haji selesai di Jember, keluarga nganter selesai kan di Jember. Nggak harus ke Surabaya. Membantu banget ekonomi masyarakatnya. Bisa langsung boom. Iya. Bener tuh untuk UMKM-nya, untuk yang punya homestay segala macam. Dulu kan ada yang bilang, tapi kan deket Bu sama Banyuwangi, udah ada bandara yang gede gitu kan. Itu lain. Saya bilang itu lain Pak peruntukannya. Yang ini kan bandaranya ini untuk pariwisata. Iya. Yang ini untuk jurusan surga. Agak beda ini. Namanya juga berjuang. Bener. Wisata juga sih, wisata religi. Iya, wisata religi memang. Wisata religi jadinya. Jember tuh wisatanya wisata edukasi dan wisata religi. Bener. Saya pernah naik motor dari Surabaya Jember tuh 6 jam tuh. Sekarang naik mobil 4 jam. 4 jam jalan tol. Kalau macet. Iya. Karena tolnya belum nyampe. Tapi keluar Lumajang ya Bu ya? Ya kalau paling asik tuh naik kereta. Tepat waktu. Benar. Tepat waktu. Karena memang kalau tadi kita bicara embarkasi Bu, Jawa Timur ini kan jamaah hajinya sangat banyak, gede banget. Oke lah ditampung di Surabaya, oke di Banyuwangi ada bandara, nggak cukup sebenarnya Bu. Memang nggak cukup untuk nampung itu. Dan Jember tuh karena sentral ya. Ya jamaah umrohnya orang Jember itu kalau panen kopi langsung sekampung pergi umroh gitu. Itu kalau nggak difasilitasi embarkasi antara, waduh jauh-jauh amat.
Itu memang gitu, setiap bulan itu pasti banyak yang umroh dan Banyak setiap 6 bulan sekali itu masa panen pasti berjamaah itu, tuh berjamaah. umrohnya. Dari Jawa Timur, dari Jember gitu. Emang masyarakatnya tingkat religiusnya tinggi kan, tinggi banget. Dia ngabisin uangnya untuk ibadah gitu. Ya. Kalau nggak bisa umroh minimal ziarah wali, Bu. Ya. Kalau Jember tuh saya lihat. Wali Songo. Minimal tuh ziarah Wali Songo Ya. tuh minimal. Gitu. Ya memang orang Jember itu kebutuhan religiusnya besar. Besar banget. Jadi orang tua itu boleh susah kayak apa, tapi harus bisa masukkan anaknya sekolah ke pondok. Benar. Mondok Harus itu mondok. sudah mati-matian lah orang Ya. tua berjuang, dan pondok-pondok itu sangat ini ya, yang nggak mampu ya makan ikut kiainya kan gitu. Makanya ke depan ini kita bikin program untuk bantuan operasional pondok pesantren itu berupa kios pangan santri. Oke. Orang tua tuh tidak perlu bawa beras ke pondok untuk nyengok anaknya itu pakai kartu santri tangguh. Bisa membantu. Jadi dia bisa ngebantu di situ ya. Gak usah mikir anaknya bisa makan apa enggak gitu ya. Berasnya dari hasil pertanian Jember dibeli pemerintah dengan harga yang baik. Dibantukan dalam kios pangan santri. Itu kalau jadi Bu bagus banget tuh. Ya harus bagus dong. Bagus banget. Lain tuh kalau kasih ibu itu nggak ada yang ngalai, ya kan? Benar. Lagunya aja ada. Apa? Kasih. Hanya memberi. Tak harap kembali. Tak harap kembali. Piye Mas lanjutnya? Bagai sang surya menyinari kepada para tamu dunia. undangan yang sudah datang. Silakan menikmati hidangan yang ada. Ada MC-nya yang ngomong gitu sih. Itu biasanya ini lagi nikahan. Tapi benar itu ya. Pemimpin perempuan tuh selain lebih detail, karena dia udah nggak mikirin ekonomi keluarga kan, karena bukan penanggung jawab ekonomi keluarga, bukan tulang punggung ekonomi keluarga, bukan tulang punggung, jadi dia fokus bagaimana melayani masyarakat. Benar. Dan itu tadi lah, kasihnya tidak bisa dibandingin. Memang banyak studi yang ngomong Bu, kalau pemimpin perempuan itu pasti kebijakannya nggak jauh-jauh dari kesejahteraan sosial, itu kan, kesehatan, pendidikan, yang memang sehari-hari di rumah dia ngomelnya di 3 hal ini kan. Pasti nih itu. Dan paling ngerti bagaimana bikin sembako murah. Bener, paling ngerti itu. Mama ngomelnya itu. Apa namanya, nawar harga di pasar gitu. Menawar harga di pasar. Karena dia tahu ketika harga sembako mahal ini nggak terjangkau ke masyarakat. Gitu. Dan kita waktu jadi bupati sempat membangun pasar tradisional yang udah selesai itu 19 pasar. Kalau nggak salah ya 19 pasar. Itu pasar tradisional udah kita bikin pasar yang keren. Walaupun ada yang mestinya harus 2 tahap atau 3 tahap sehingga belum selesai karena pasarnya kan harus tetap operasional. Tapi hanya di masa itu yang paling banyak membangun pasar. Coba kita semua dipikirin. Tiap hari kita bapak-bapak antar ibu-ibu ke pasar tradisional kan, becek, bau, kumuh gitu toh. Masa zaman gini masih pasar tradisional harus gitu? Ya nggak waktunya toh. Dimodernisasi tapi dengan gimana caranya harga masih terjangkau ke masyarakat. Dan masih belum selesai. Saya ingin menuntaskan sebagai itu pasar yang berstandar SNI. Pasar tradisional yang berstandar SNI. Dapat muri lagi nanti dibuat. Ya boleh. Dapat muri lagi itu kan penyemangat. Iya. Kemarin udah yang 5.000 itu kan 5555. Ini apa nih nanti pasar nih. Belum lagi nanti rumah sakitnya, puskesmasnya diperbanyak lagi, harapannya sih kayak gitu, Bu. Saya mandang oke, kemarin kesehatan udah mulai tuh terbangun. Pendidikannya habis ini, terus bagaimana infrastrukturnya. Kita memang ingin ya jalan itu selesai sampai ke pelosok. Bukan cuma aspal jalan. Karena waktu itu kita hanya sempat bangun fisik itu 3 tahun kan. Selama Covid kan walaupun anggarannya udah diputusin harus direfocusing. Benar. Masa kita kalau presiden bilang nyawa rakyat lebih penting daripada fisik, lalu bilang khusus Jember fisik lebih penting jadi nyawa rakyat. Gak mungkin kan. Gak mungkin kan.
Itu bisa disemprit sama presiden. Tuh. Ya semoga ini bisa dilanjutkan lagi, bisa dituntaskan apa yang belum tuntas. Saya yakin sih kayak animo atau antusias masyarakat bakal ngedukung Bu kalau Ibu menuntaskan itu. Mudah-mudahan Pasti insya Allah itu karena mereka merasakan dampaknya gitu. Ya teman saya aja kemarin merasakan dampaknya kan dapat beasiswa gitu. Ada yang rindu, ada Gitu. yang rindu. Bener. Gimana masyarakat? Iya. Iya. Dia bisa lulus kan itu. Saya belum sih Bu. Dia lulus itu kan. Tapi senang ya kalau ketemu masyarakat bilang gitu, Bu makasih gitu. Bener. Orang bilang kan, itu kan bukan duitnya Bu Faidah katanya. Ya memang pemimpin itu kan yang diperlukan kebijakannya gitu. Political will-nya. Gitu. Dan akhirnya kan merasakan. Ketika benar. Bukan Bu Faidah, kebijakannya beda. Hanya yang belum lulus, akhirnya ada Bu Faidah itu. Jadi nunggu Bu Faidah jadi bupati lagi biar dia bisa lulus kan. Ya, saya kira yang muda-muda yang ingin kuliah itu karena penting Bu pendidikan. Ingin itu. Benar. Kalau kemarin itu 1 desa 1 ambulan, mungkin besok 1 desa 1 bukan 1 desa lagi, 1 rumah 1 sarjana Bu. Berani nggak Ibu deh? Kita besok tambahin, tiap desa kita bikin 1 bis rakyat. Wow. Yang bisa buat acara pengajian muslimatan, lomba anak-anak olahraga, benar. Wisata edukasi anak-anak boleh dipakai. FLS 2N nanti ya. dulu. Udah ada. Dan kita juga ingin tuntas urusan jamban rumah, air bersih, itu setiap rumah harus selesai. Iya. Kalau saya bukan 1 rumah 1 sarjana, semua yang pengen jadi sarjana harus terfasilitasi. Harus jadi. Kalau serumah itu 3, dia yatim semua nggak mungkin kita pilih 1 Iya, dong. 3-tiganya harus jadi sarjana. 3-tiganya harus jadi sarjana. Saya pindah KTP Jember Bu. Pindah domisili. Ya. Karena ya mengedukasi keluarga itu dengan 1 saja anaknya itu sekolah tinggi, saya kira masa depan keluarga itu akan berubah karena anak itu. Berubah banget. Karena pendidikannya terjamin, dia tinggi pendidikannya, akhirnya perekonomiannya juga berubah gitu kan. Dan satu hal ya, masa itu saya bisa menuntaskan 6.000 lebih bedah rumah. Kalau sekarang tuh datang semua masih mengharapkan bantuan bedah rumah itu lebih dari 10.000 ada di rumah. Jadi itu saya melihat kalau saya mau santai-santai sih, saya mau jalan-jalan udah selesai gitu kan. Apalagi saya masih punya impian membangun 4 rumah sakit baru lagi. Ini kalau ngurusin ini kan ruwet. Padahal kalau bedah ortopedi aja Bu udah dapat uang ya. Ini bedah rumah ngeluarin uang. Bedah rumah kita mau siapin 50.000 biar tuntas. Astaga. Berarti ada 10.000 tim yang akan bekerja. Tim bedah rumah. Gentengnya harus dari Jember, batu batanya harus dari Jember. Karena produsen juga kan Bu? Produsen, toko-toko bangunan tuh yang harus dilibatkan. Biar duitnya muter di situ. Benar. Jadi perekonomian itu berputar di Jember. Nggak keluar kan, nggak ke kota lain gitu. Iya. Kita tunggu nih gebrakan apa yang bakal dilakukan sama Bu Faidah, seorang dokter yang akhirnya memutuskan jadi pemimpin daerah, pemimpin kabupaten. Nggak mudah Bu ya untuk jadi bupati. Bahkan kadang harus nerima kritikan masyarakat, ngebatin yang gajinya nggak seberapa malah dikritiknya habis-habisan. Tapi kekuatan iman dan kepercayaan itu mungkin bisa menguatkan. Kita tunggu nih Bu Faidah gebrakan selanjutnya. Kalau jadi sebagai bupati lagi di Jember, kita bakal ke Jember. Kita nggak nunggu Bu Faidah kapan ke Jakarta lagi, nggak. Kita ke Jember, kita tagih nih. Bukan invoice ya Bu, enggak. Bukan tagih invoice. Tapi yang kita tagih itu mana nih kemarin jejak digitalnya masih ada nih di Kelakar, kita keluarin nih. Tagih nih, gimana? Catat ya, Kelakar mau ke Jember. Kita bakal ke Jember. Tur Kelakar Indonesia di Jember. Wow, diapresiasi Terima kasih Bu. semangatnya. Oke, udah itu dulu.